bagaimana implementasi dalam pelajaran. Konsep 1 membahas tentang konsep apa, Bu? Tadi mohon dulu. Konsep dasar teori psikoanalisa Freud. Ya. Dan implementasinya. Jadi gini, setiap kelompok ada konsep dasarnya. Misalnya teori psikoanalisa itu bagaimana deskripsinya, kemudian kasus-kasusnya seperti apa, lalu bagaimana implementasi dalam pembelajaran atau dalam pendidikan. Nah, kemudian Anda boleh tayangkan video, boleh tayangkan film atau apa yang terkait untuk membuat teman Anda paham atau kelompok lain paham terhadap penjelasan yang akan Anda berikan. Gitu ya. Jadi silakan Anda buat bukan hanya presentasi biasa. Sekarang kan Anda bisa podcast gitu ya, bisa membuat sesuatu itu lebih menarik ya. Terus disertai dengan contoh-contohnya. Itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, konsep dasar teori behaviorisme, contoh kasus dan implementasinya dalam pembelajaran. Ya. Kemudian kelompok 3, konsep dasar teori classical conditioning, Pavlov ya. Operan conditioning, si Tordik, kasus-kasusnya dan implementasinya dalam pembelajaran. Kemudian kelompok ke-4, konsep dasar teori belajar sosial Albert Bandura, kasus-kasusnya dan implementasinya dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, konsep dasar teori perkembangan kognitif Piaget, ya, kasus-kasusnya dan implementasinya dalam pembelajaran. Kelompok 7, kelompok berapa? Kelompok 6. 6 ya sekarang. 6. Konsep dasar teori perkembangan Vygotsky, ya, contoh kasusnya dan implementasinya dalam pembelajaran. Ya, ini yang terkena dengan scaffolding-nya dan ZPD-nya, Zona Proxima Development ya. Kemudian kelompok 7, konsep dasar teori motivasi Abraham Maslow. Nah, ini yang ada beberapa kebutuhan, teori kebutuhan manusia. Ya. Kemudian yang ke-8, konsep dasar teori psikososial Erikson. Ya, bagaimana kasus-kasusnya dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran. Itu 8 kelompok. Ya, silakan nanti Anda berimprovisasi dengan apa yang akan Anda presentasikan. Nanti secara teknisnya Anda presentasi 30 menit, kemudian ada tanya jawab 20 menit. Ya, setelah itu saya memberi penguatan. Gitu. Ya, masing-masing kelompok. Nah, jadi untuk kelompok yang maju, 1 siapkan untuk moderatornya, ya. Kemudian kelompok lain nanti dari moderatornya itu diatur, ya, sirkulasi tanya jawab dan pembahasannya. Jadi waktunya efisien. Ya, ada pertanyaan dulu untuk tugas minimal PPT ya yang Anda buat, minimal PPT, ya. Selebihnya Anda boleh tambahkan video, boleh tambahkan film, boleh tambahkan misalnya ada cuplikan-cuplikan terkait dengan pembahasan, boleh ya untuk memperkuat pemahaman teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya akan memberikan pengantar ya sedikit terkait dengan perkembangan ya. Kalau kemarin saya menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda ya. Pertumbuhan itu lebih kepada ukuran, sementara perkembangan lebih kepada mental. Nah, sekarang perkembangan itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor yang dari internal dan ada faktor dari eksternal.
Ya, internal itu yang ada dalam dirinya atau bawaan dari sejak dia lahir, biasanya genetik dari orang tua, ya, dari keturunan. Ya, kemudian kalau faktor eksternal itu adalah lingkungan setelah anak itu lahir dan mempengaruhi perkembangannya. Nah, faktor internal ya itu tidak bisa lepas ya dari orang tua yang melahirkan, ya, orang tua yang memproses ya kelahiran, ya. Itu makanya saya selalu katakan ketika Anda mencari pasangan, pilihlah yang sehat gitu kan, pilihlah yang tidak memiliki kecacatan, ya, bukan berarti tidak boleh ya, tapi di sini kan kita diminta cari yang sehat karena nanti berimbas kepada anak keturunan, ya. Biasanya kecacatan atau keturunan itu kelainan yang dibawa oleh orang tua itu sampai 7 tahapan ke bawah, ya. Jadi misalnya punya nenek, punya orang tua, punya saya, terus punya cucu, punya cicit lagi, itu sampai ke-7 masih bisa membawa sifat, ya, sifat pembawaan untuk secara kelainannya, ya. Makanya diminta ketika mau menikah tuh sekarang ada pemeriksaan kesehatan, ya, ada nasihat, ya, atau pelatihan, ya, menjadi orang tua dan sebagainya, ya, untuk persiapan menjadi orang tua untuk siap ketika memiliki anak. Nah, kemudian faktor perkembangan yang berikutnya adalah dari lingkungan. Lingkungan itu ada lingkungan yang paling dekat, ya, tadi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, ya. Ada tri sosial, ya, 3 kontak sosial yang dihadapi anak. Yang paling dekat adalah keluarga, ya, di mana semua perkembangan anak itu tergantung dari sikap, didikan, dan arahan dari orang tua, ya. Misalnya dalam keluarga itu anak lahir lalu dibesarkan, ya, dalam lingkungan keluarga kecil, hanya ada keluarga inti, orang tua, ya, kemudian bapak ibu, ya, maksudnya bapak ibu dan anak saja, mungkin dengan satu pengasuh, ya. Akan berbeda perkembangannya kalau anak itu dilahirkan atau dididik dalam lingkungan yang di sana masih ada kakek nenek gitu kan, masih ada tante om gitu, dalam keluarga yang lebih besar, ya. Karena apa? Akan berpengaruh pertama terhadap perkembangan kognitif, ya. Kenapa? Ya, karena anak ini akan melihat beberapa figur. Ya, makanya kenapa ketika anak lahir itu lebih harus dekat kepada orang tuanya, baik ayah maupun ibu, bukan hanya ibu, tapi ayah dan ibunya. Ya, Bu, bagaimana kalau orang tuanya bekerja? Nah, itu banyak masalah sekarang. Ya, sekarang ini perkembangan anak, kalau Anda masuk ke bagian tumbuh kembang, kemudian masuk ke pusat-pusat terapi anak, itu banyak anak yang bermasalah karena tidak diasuh atau pola asuh yang beragam, bukan dari satu orang, ya, orang tuanya. Jadi ada yang mengasuh misalnya neneknya, orang tuanya bekerja yang mengasuh neneknya. Nanti ini figur orang tuanya nggak ada, ya. Udah gitu si nenek ini dengan cara-cara yang mungkin lebih feodal, lebih arah-arah yang ya, kalau saya yakin kalau orang zaman dulu nggak ada yang mengajarkan yang nggak baik, ya. Nilai-nilainya lebih kuat, ya, moderat dan sebagainya. Mungkin kalau orang tua yang sekarang karena sibuk dengan pekerjaan, ya, sambil lalu gitu kan. Nah, ini anak akan confused, akan bingung secara kognitif. Saya akan mengikuti yang mana? Itu dari segi perkembangan kognitifnya. Ya, kemudian ada juga anak yang dibesarkan dengan keluarga yang sangat besar, ya, misalnya anak yang lahir tanpa orang tua tapi dia dididik di panti asuhan. Ya, kita sering menemukan anak-anak yang dibuang, kemudian anak yang tidak memiliki orang tua dimasukkan ke panti asuhan. Di sana beragam karakter, ya, dengan banyak anak, kemudian dengan satu figur misalnya ibu asuhnya atau bapak asuhnya dengan pola asuh atau program-program pengasuhan yang di panti-panti. Nah, itu tentunya juga membentuk karakter secara kognitif yang berbeda. Ya, jadi paling baik ya tetap orang tuanya. Ya, ketika Anda nanti punya anak jangan dilepas.
Bu, gimana dengan pekerjaan? Iya boleh Anda bekerja, tapi Anda juga memantau perkembangan anak Anda, bukan hanya diserahkan 100% ke orang tua atau ke pengasuh. Ya, itu dari segi perkembangan kognitif. Ya, dia akan confused dengan semua yang ada secara aturan, secara nilai-nilai. Ya, kemudian yang berikutnya adalah perkembangan afektifnya. Ya, afektif itu adalah ingin rasa cinta, ya, rasa perasaan lah, lebih masuk kepada perasaan, nilai-nilai yang dimana anak juga akan merasakan ya kedekatannya itu dengan siapa. Kemudian juga akan merasakan kehilangan ya. Kalau saya ada sesuatu saya harus cerita ke siapa gitu ya, karena apa, tidak ada kedekatan yang signifikan antara orang tua dengan anak ya, mungkin lebih percaya ke neneknya ya, lebih percaya ke neneknya. Ini kasus ya, saya cerita sedikit. Saya di PKH ya, di pendidikan khusus, kita punya lab ya, lab pendidikan khusus. Waktu itu saya belum jadi ini ya, saya masih ketua lab ya. Ada anak sudah 17 tahun ya, sudah di SMA ya, di salah satu SMA di sini nih, sekitar Jakarta Timur yang ngetop. Nah, neneknya itu datang ya, mengatakan bahwa ini anak dibully. Ya, ini anak dibully oleh teman-temannya dan dia sampai nggak punya konsep diri ya, dia takut, dia ke dokter, diarahkan ke lab PKH ya, kita punya lab PKH di Gedung Dakshinapati lantai 1. Kemudian setelah kita assessment ya, kita berikan beberapa treatment. Anak ini sudah 17 tahun ya, cuma secara kemampuan bahasanya, suaranya pelan sekali, lembut sekali. Anaknya perempuan. Ya, kemudian dites gitu ya, dites dengan kemandiriannya, ternyata nyisir aja nggak bisa. Ya, gimana nggak dibully gitu kan? Nyisir rambutnya sendiri aja nggak bisa. Pakai baju pun masih dipakaiin oleh si mbaknya di rumah. Itu saking ya orang tuanya sibuk ya, orang tuanya salah satu direktur Mandiri ya, Bank Mandiri, kemudian orang tua laki-lakinya adalah ya ada pekerjaan lah ya, di pekerjaan swasta juga ya, yang juga keluar kota terus gitu ya, pokoknya salah satu pimpinan perusahaan juga. Nah, ini dia hidup dengan kemewahan, dengan segala fasilitas, yang mengasuh adalah dari kecil neneknya. Neneknya itu udah apa ya, sudah ya overprotective lah, karena anak ini cucu pertamanya, kemudian anaknya juga cuma anak tunggal gitu kan, jadi betul-betul difasilitasi. Jadi ketika saya bilang, nenek tolong, nenek jangan menunggu di sini, jadi nenek nanti jemput saja jam misalnya selesainya jam 1, jemput saja nanti jam 1 gitu ya, karena saya akan coba memberikan ya proses intervensi kepada anak ini ya. Terus neneknya ketakutan itu, karena takut nanti kenapa-kenapa. Enggak, tenang aja nenek, ini di sini dijaga gitu kan. Akhirnya nenek itu pulang. Terus saya ingin membiasakan anak ini, pertama adalah membentuk kemandiriannya. Dia dibully karena dia kelas 1 SMA ya, waktu itu 1 SMA baru masuk, ya mungkin di SMP nggak terlalu kelihatan perbedaannya, tapi pas di SMA kelihatan bahwa dia tidak cekatan, dia tidak bisa bergaul dengan temannya gitu. Kemudian ternyata dia juga sedang jatuh cinta tapi nggak bisa mengungkapkan gitu kan. Dia hanya bisa masuk kelas kalau ada anak laki-laki itu ada di dalam kelas gitu kan. Kalau enggak dia juga nggak mau. Jadi itu kompleks sekali masalahnya. Orang tuanya nggak tahu. Ya, terus soal kemandirian tadi ditanyakan bisa nggak cuci tangan. Saya bilang kalau makan bagaimana, saya kasih makan gitu ya, di lab itu kita belikan makanan, dia nggak mau makan karena apa, merasa selama ini kalau makan disuapin gitu kan, 17 tahun ya masih disuapin ya. Akhirnya saya bilang ke si neneknya, bisa nggak untuk ke depan ya, ini anak biarkan makan sendiri, apa sendiri. Terus dia bilang kasihan kalau nggak disuapin nggak mau makan. Iya, karena selama ini dibiasakan seperti itu. Ingat, semua dibiasakan ya, bukan dilatih untuk mandiri, tapi dibiasakan selalu dibantu. Akhirnya apa, dia nggak akan makan kalau nggak disuapin. Jadi pulang sekolah masuk kamar, ya udah si neneknya ini karena saking sayangnya, tapi saking sayang itu kan salah. Dan sampai pun dia bermasalah, neneknya bawa ke psikiater ya,
pertama ke psikolog gitu karena dia depresi segala macam, bawa ke psikiater, akhirnya direkomendasikan ke lab PKH ya. Nah, di situ. Terus akhirnya kita buat treatment ya. Kita bawa dia karena terbiasa kan yang jemput Alphard ya mobilnya. Kalau masuk ke parkiran VIP ya, wah ini mobilnya udah mulai jemput, supirnya nunggu gitu ya. Saya bilang ke supirnya jangan dijemput ya, kami nanti jemputnya sore aja karena kami mau buat jalan. Terus sama teman-teman sukarelawan ya di lab itu saya minta program apa nih buat dia. Akhirnya dibuat dia agak-agak apa namanya supaya mentalnya tuh kuat ya. Jadi waktu itu masih ada Metro Mini ya, Metro Mini yang ini ya, pernah lihat ya 46 gitu ya. Nah, dibawalah si anak ini naik Metro Mini didampingi 2 mahasiswa yang sukarelawan ya. Dibawa kemana? Pergi ke Monas. Ya, naik Metro Mini yang biasanya Alphard dingin bisa tidur, dibawa naik Metro Mini ya. Naik Metro Mini ke Monas, di Monas diajak jajan ke Toprak gitu yang pinggir jalan, terus makan apa minum gitu. Dia sama sekali nggak mau karena apa? Kayaknya jijik, kayaknya apa gitu. Tapi teman-temannya apa 2 mahasiswa ini saya memang sudah ini ya, sudah terlatih juga ya. Jadi diajak ayo enak ini. Cobain deh gitu. Saya lupa namanya siapa, pokoknya apa namanya dibuat dia tahan banting gitu, terus bisa tuh makan karena udah lapar kan mungkin ya, akhirnya mau makan juga nggak disuapin ya, nggak disuapin, makan sendiri gitu, terus sengaja gitu mentalnya tuh di apa ya, kalau kita bilang diaprokin deh gitu ya, supaya ini anak nggak bisa kayak gini, kalau orang neneknya ini meninggal dia bagaimana hidupnya ya kan. Nah, jangan sampai ini neneknya meninggal dia jadi kacau, sementara orang tuanya udah main salah-salahan ya. Jadi ketika orang tuanya dipanggil pun ke lab, orang tuanya si ibu nyalain si bapak nyalain si ibu. Ya, jadi nggak terima juga. Terus nyalahkan juga si neneknya hanya bisa nangis. Ya, nah itu kompleks sekali. Ini karena apa? Karena pola asuh. Ya, selama beberapa bulan kita ajarkan dia nyisir rambut. Jadi benar-benar sebenarnya secara EQ dia tuh normal, tapi karena pola asuh yang salah, pola asuh yang terlalu dimanjakan, terlalu dilayani, membuat dia menjadi seperti anak tunagrahita. Kemandiriannya kurang, ya, secara kognitifnya juga tidak seumuran dengan usia dia yang 17 tahun, kemudian secara kemampuan bahasanya sangat-sangat lembut, nggak kedengeran kalau dia ngomong. Ya kayak Putri Indonesia, kalau Putri Indonesia suaranya bagus ya, maksudnya kayak Putri Solo lah gitu ya, kalau misalnya jalan ke Mayu pelan sekali, ya sampai saya bilang aduh ini kalau jalan begini kapan nyampe-nya gitu, sampai ke pojok gitu kan. Jalannya kalau di kelas saya peragain ya, kalau jalan kalau di sini peragainya gimana jalannya gitu, pokoknya jalannya pelan gitu sampai gini, aduh nih anak kayak kasihan sekali gitu ya, bukan apa-apa, kasihan karena apa, dia di usia 17 tahun belum punya konsep diri ya. Nah ini contoh dari salah satu pola asuh yang mempengaruhi perkembangan anak ya, yang orang tuanya pikir baik-baik aja, diasuh oleh neneknya, oh anaknya diem, nggak nangis, nggak apa, nggak rewel, dilayani baik-baik aja sampai dia usia 17 tahun sudah puber, sementara ternyata ketika sudah agak 2 bulan lebih dia baru bisa ngomong ke satu kakak yang ada di lab itu, Kak saya lagi senang sama laki-laki ini, dia kan akhirnya ketika di sekolah didampingi oleh si kakak ini ya, dari lab ya, dari lab PKH mendampingi di sekolah sebagai shadow teacher-nya lah supaya dia nggak dibully. Nah, akhirnya dia cerita gitu sama si kakak ini, terbuka bahwa apa namanya, dia sedang jatuh cinta sama laki-laki yang di kelasnya itu. Oh iya ya, pokoknya ya kita sebagai orang yang tahu pendidikan ya kita tanggapi, kita dengarkan apa yang dia sedang rasakan, disitulah ya kita masuk, kita berikan motivasi, kita berikan penguatan, kita berikan arahan bahwa apa-apa yang dia lakukan harus bagaimana sesuai dengan perkembangan dia. Ya, jadi dia sudah tidak boleh lagi bergantung dengan neneknya yang selalu, neneknya sayang sekali, tapi saking sayang itu membuat dia tidak bisa apa-apa. Gitu. Jadi nanti kalau Anda ya, baik yang laki-laki ini yang perempuan, kalau punya anak, jangan senang-senang aja ada yang ngasuh. Ingat ya kata-kata saya nih, lihat proses kognitifnya, perkembangan kognitifnya, berkembang nggak? Bahasanya berkembang nggak? Motoriknya pastilah. Ya kalau dia tidak ada kelainan, motoriknya secara
mulai dari merangkak, ya, berjalan, ya, lari, kemudian dan sebagainya, pasti itu ada perkembangan. Tapi secara afektifnya, ya, kemampuan dia merasakan, kemudian dia ingin dicintai, dia ingin disayang, ya, oleh lingkungan, itu munculnya bagaimana? Gitu. Jadi tolong, ya, ketika nanti Anda mendidik, ya, di sekolah atau di mana, lihat juga ada anak-anak yang seperti ini. Jangan mengharapkan anak itu sempurna semua. Karena tadi anak itu unik, ya, punya karakteristik sendiri, dan lihat latar belakangnya. Kok nih kalau ada anak di kelas tidur terus, kenapa ya? Ya, setiap ini tidur. Ya, kita jangan main menyalahkan anak ini bodoh, anak ini, ya, melanggar aturan, ya. Panggil di luar jam kelas, ya, jangan menyalahkan orang lain di hadapan umum, ya. Panggil, ya, ketika anak yang lain sudah pulang, dia panggil, kita coba tanya, kenapa kamu setiap saya mengajar kamu kok tidur, ya? Oh ya Bu, ternyata saya tiap malam, ya, saya ada di Pasar Kramat Jati, Bu. Saya nyari sayuran yang bisa dijual karena ibu saya begini, dia cerita, ya. Dan ternyata itu yang membuat dia dari jam 2 pagi sampai subuh itu dia masih bekerja, ya, kemudian akhirnya jam 7 harus masuk ke kelas, ya, ke sekolah, ya. Di situ dia ngantuk karena apa? Jam harusnya orang tidur dia kerja. Nah, jadi tidur itu belum tentu karena dia salah, tapi dia ada waktu yang terbuang, ya, nanti kalau kita kita belajar Vygotsky, ya, ada sesuatu yang terhilangkan, terus dia nggak bisa menggantikan itu, gantikannya pas di kelas. Nah, itu kan nggak pas, ya. Nah, ini harus ada kompensasinya supaya di kelas itu nanti dia nggak tidur bagaimana. Oh, mungkin, ya, nanti di jam sorenya gitu. Jadi harus ada perputaran waktu juga. Itu pun harus dengan treatment, nggak bisa juga mengubah itu, pola itu dalam waktu singkat. Gitu, ya. Jadi sebagai pendidik Anda harus berkacamata yang besar, ya, melihat semua karakteristik anak-anak yang ada di kelas. Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak-anak dari segi kognitifnya, dari segi perkembangan afektifnya tadi, ya, masing-masing punya latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Ya, jadi kita nggak bisa menjadi pendidik yang saya ideal harus begini. Memang harus ideal sebagai seorang pendidik, tapi ketika sudah berhadapan dengan kelas yang beragam, kita harus menurunkan, ya, keidealan kita untuk memasuki ke jiwa-jiwa anak atau ke jiwa-jiwa peserta didik kita. Ya, seperti apa sih mereka? Jadi kita coba berempati. Ya, coba kita berempati. Ya, bagaimana jadinya nanti semua pembelajarannya nggak tercapai, ya. Kalau pembelajaran tujuan utama, ya, tanpa, kan kembali lagi, ya, mendidik dan mengajar beda. Kalau mengajar menuntaskan materi, tapi kalau mendidik, ya, merubah mindset dulu. Yang utama yang mana, ya? Karena nanti yang akan menjadi patokan orang atau manusia itu tumbuh besar, kemudian dia hidup di masyarakat adalah mindsetnya, kematangan sosialnya, bukan sekedar ilmu, ya, bukan sekedar ilmu, tapi konsep diri yang matang, kemudian bisa berkomunikasi dengan lawan bicara dengan baik, bisa diterima, diperolok-olokan, tidak jadi bahan bulian, tidak jadi bahan ledekan, ya. Kemudian bisa menyatu, ya, dengan orang tua, dengan kalangan sejawatnya, dengan di bawahnya, itu konsep diri yang matang gitu. Jangan sampai Anda mendidik melupakan hal yang itu, hanya mengejar atau menuntaskan materi yang menjadi target kurikulum. Ya, memang itu penting, tapi ketika di dalam kelas kita ada anak yang bermasalah, selesaikan dulu masalah ini, baru mengejar materi. Gitu. Ya, itu perkembangan afektif. Kemudian perkembangan berikutnya adalah perkembangan bahasa. Ya, perkembangan bahasa. Bagaimana bahasa anak-anak yang tumbuh dalam pola asuh yang tadi beragam. Ya, sebelumnya mungkin saya pernah jelaskan ada yang bilingual, karena di dalam rumah tangga itu, dalam keluarga kecil itu ada yang menggunakan
beberapa bahasa ya, ada yang menggunakan ibunya bahasa Indonesia, bapaknya pakai bahasa daerah, atau si mbaknya pakai bahasa yang dari kampungnya gitu kan. Nah, si anak ini dalam masa-masa perkembangan 0 sampai 3 tahun mendengar bahasa yang begitu banyak. Terus ada tuntutan, orang tua pengen anaknya sekolah sedini mungkin, usia 2 tahun disekolahkan, masuk playgroup ya. Di playgroupnya playgroup yang toddler yang bagus yang pakai bahasa Mandarin ya. Akhirnya anak itu bingung mau berkata apa, nggak bisa apa-apa ya di rumah. Jadi ada juga kasus ini ya, orang tuanya lapor segala macam, anaknya nggak bisa ngomong ya. Terus saya bilang, Bapak Ibu punya masalah dengan pendengaran? Enggak. Bapak Ibu bisa bicara? Bisa. Ibunya bisa bicara? Bisa. Neneknya bisa. Anak ini juga akan bisa bicara karena bawaannya itu nggak ada keturunan yang dia tunarungu gitu kan. Kalau tunarungu kan ada hambatan dalam berbahasa. Ya, orang tuanya enggak. Berarti bukan masalah dari bawaan, tapi faktor lagi lingkungan. Kalau faktor lingkungan, ya artinya apa? Stimulasinya kurang. Ya, dia tidak dibanjiri atau tidak disirami dengan bahasa sejak kecil dengan bahasa ibunya. Nah, akhirnya apa? Dia confused dengan bahasa yang ada di sekitar yang begitu banyak dan dia bukan nggak mau atau tidak bisa bicara, dia bingung mau bicara apa, takut salah. Kemudian ini saya tadi dengar kalau makan bahasa Indonesia makan ya, kalau bahasa Sundanya mungkin tuang gitu, setiap hari ngedar tuang. Nanti bahasa Mandarin lain lagi. Terus bahasa si ya teman-temannya lain lagi ya. Nah, ini yang dia membuat anak itu tidak bisa bicara, bukan karena faktor kelainan ya, bawaan dari orang tuanya yang tuli. Ya kan ada orang tua tuli, ibunya tuli, bapaknya normal, kemudian anaknya salah satu ada yang tuli. Ya. Nah, saya tanyakan, Bapak bisa bicara? Bisa. Ibu bisa bicara? Ya, Bapak punya hambatan pendengaran. Ibu punya hambatan pendengaran? Tidak. Anak ini bukan karena kelainan, tapi karena tadi ya, lingkungan yang tidak mendukung untuk dia berkembang bahasa di usia 0 sampai 3 tahun. Yang harusnya sudah purna bahasa di usia 2 tahun 3.600 kata. Nah, dia belum purna bahasa, tapi sudah dicekokin segala macam kursus-kursus sekolah yang menurut saya tuntutannya akademik. Padahal usia TK, usia playgroup, bukan akademik, tapi bermain, bersosialisasi. Nah, ini yang sekarang banyak sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang mendirikannya bukan orang pendidikan. Tuntutannya adalah akademik, itu yang salah. Ya kan? Ya, kalau yang itu lembaga pendidikan yang mendirikan orang pendidikan, saya yakin tuntutannya bukan untuk sebuah keterampilan akademik, tapi keterampilan kematangan sosial dulu, keterampilan kematangan emosi dulu, keterampilan kematangan bahasa dulu, baru tuntutan-tuntutan yang lain. Karena orang belajar akademik butuh bahasa. Kalau bahasanya belum matang, bagaimana dia belajar matematika? Matematika ada penjumlahan, pengurangan, soal cerita, itu semua. Kalau bahasanya atau konsep bahasanya belum masuk, dia bagaimana dia mau mengerti, memahami materi yang disampaikan oleh si guru. Gitu. Jadi yang utama adalah bahasanya dulu, emosinya dulu, sosialnya dulu. Itu. Yang kadang ini tidak jadi prioritas oleh sekolah-sekolah yang notabene itu adalah untuk anak-anak berkembang, gitu kan? Usia-usia 5 tahun ke bawah ini sekolah banyak sekali daycare segala macam yang tempat-tempat penitipan anak yang sudah bayarnya mahal tapi tidak disirami dengan kemampuan-kemampuan utama untuk anak gitu. Malah yang dikejar anak ini harus bisa hafalan sekian, terus bisa menghitung, membaca gitu kan. Yang menurut saya akhirnya anak ini sudah dibebani dengan target-targetnya orang tua, bukan berdasarkan kesukaan atau minat dari si anak. Yang suka musik itu siapa? Orang tuanya, anaknya belum tentu. Dilesin musik gitu kan. Dilesin olahraga, siapa yang suka? Bapaknya, belum tentu anaknya. Karena bapaknya tidak terlampiaskan, anaknya suruh ikut ya les olahraga, les apa supaya paling tidak nanti menggantikan saya nih. Padahal anaknya belum ditanya mau apa enggak, suka atau tidak. Gitu. Ya.
Oke, nanti di pekan depan Anda akan membahas secara detail berdasarkan teori-teori yang ada. Ya, nanti tolong berikan contoh-contoh kasus yang ada di sekitar Anda, yang pernah Anda mungkin alami atau pernah Anda lihat, silakan. Ya, ini saya sebagai saja supaya ada bayangan arahnya kemana sih bahwa mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Ya, artinya adalah membekali Anda untuk mengetahui secara konsep teori dan praktiknya dalam dunia pendidikan untuk ya jembatan Anda mengajar nanti, mendidik nanti tidak salah kaprah, tidak ada tuntutan. Ya, ketika anak tidak bisa itu Anda harus marah-marah, ya, buang energi banget ya kalau anak nggak bisa kita marah-marah gitu ya di kelas. Itu kan artinya apa? Ketidakmampuan anak itu bukan salah kita sebagai pendidik, tapi kita coba ya telusuri, identifikasi dulu kenapa anak ini nggak bisa. Ya, berikan contoh ya, udah dikasih contoh nggak bisa juga kita rendahkan soalnya. Ya, jadi jangan misalnya ada anak di situ yang belum bisa ya, misalnya matematika ya, angka aja dia belum paham, udah dikasih penjumlahan misalnya. Ya, konsep dasar utama landasannya apa dulu? Kenal angkanya dulu. Habis kenal angkanya baru ya masuk ke himpunan. Habis himpunan baru konsep-konsep tadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau penjumlahannya belum matang ya jangan lari ke perkalian. Gitu. Dia akan apa ya terseok-seok, makin nggak ngerti lagi. Ya, makanya banyak ya katanya kan ada dari matematika ya, matematika adalah pelajaran yang paling ditakuti. Kalau saya tuh baca skripsi ya di awal terkait dengan matematika, matematika adalah salah satu pelajaran yang paling sulit ya, paling ditakuti. Padahal kalau anak itu bisa, anak itu enjoy ya mengajarkannya juga konsepnya benar, nggak ada yang tuh takutin tuh kan karena bahasa masing-masing dan makin diperparah. Makanya saya bilang kalau ada yang bimbingan atau ada yang menulis skripsi awalnya udah kayak gitu, jangan pakai kalimat ini. Ini kan persepsi Anda ya bahwa matematika sulit itu menurut siapa? Belum tentu loh. Kita udah ngatakan sulit itu apa kita udah ngetes anaknya mengatakan itu sulit gitu. Jadi bahasanya jangan membuat tambah rumit lagi gitu. Sebenarnya kalau untuk yang bagi kayak ada nih di jurusan matematika, senang-senang aja kan gitu. Emang bukannya serius-serius gitu, tapi kan bukan berarti serius itu nggak bisa bercanda gitu kan. Kan identik gitu, guru matematika serem. Ya, Anda harus rubah image itu. Jangan image itu dibawa terus sampai era milenial kayak gini. Kalau dulu-dulu mungkin ya, zaman saya kuliah, zaman saya SMP, SMA, itu guru-guru tuh mukanya nggak ada yang senyum gitu kan. Tapi kalau sekarang Anda menanggapi sama seperti itu, ya udah nggak zamannya. Anda kan harus berganti dengan matematika gimana sih supaya membuat anak senang, anak gembira, anak nggak bosen, anak tertarik besok datang lagi, gurunya belum datang, anaknya udah datang nanyain mau belajar. Gimana ya supaya kita belajarnya dirubah ya. Gaya belajar, gaya mengajar kita dirubah, jangan membuat orang jenuh. Jangan membuat matematika jadi tambah serem ya. Udah matematika sulit, guru yang ngajarnya nggak ada senyum, kacamatanya nggak bergerak gitu kan, ibaratnya ke depan terus gitu kan, terus baju hitam ya, ngajar anak TK bajunya hitam-hitam, udah tambah serem. Anaknya baru masuk disuruh masuk ke sekolah nangis minta pulang lagi. Kenapa? Nggak ada di situ yang menarik buat anak ya. Sekolah tuh kan kalau bahasa Yunani gitu ya, itu kan sekolah itu artinya apa? Taman ya, taman. Masa masuk ke taman takut gitu kan? Kalau masuk kuburan iya gitu, kalau masuk ke taman kan gembira. Taman itu kan ada kolamnya, ada bunganya, ada ya variasi macam-macam. Jadi buatlah suasana pembelajaran itu seperti sekolah tadi, taman ya, membuat orang senang ya. Kalau yang sekarang misalnya mukanya muka angker, dibuatlah gitu supaya nggak angker, gimana belajar ketawa, belajar senyum. Kalau ketemu siswa ditegur, jangan hanya mau ditegur duluan ya. Kita menegur nggak menurunkan derajat kita kok, negur siswa ya. Kita menegur menyapa tukang sapu duluan yang lagi OB yang lagi baru datang, bukan merendahkan derajat kita ya. Kita sapa, apa kabar Pak, pagi Pak, sehat Pak, numpang lewat ya Pak. Saya kalau datang pagi-pagi itu lagi dipel, lagi dibersihkan gitu. Aduh gimana lewatnya ya, aduh sedang Mas saya boleh lewat nggak? Boleh Bu gitu. Enggak, ini lagi dipel, nggak enak saya nanti diinjek-injek lagi. Enggak Bu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau kita menyapa dari ujung ke ujung, kita datang pagi itu luar biasa.
ya, ada doa di sana, kemudian kita kenal yang tadinya nggak kenal, setiap saya turun bajai misalnya ya, saya lewat situ ya, lewat BNI, ada tuh yang gini, pagi Bu, gitu, ini siapa, gitu, tiap hari gitu, terus ya karena saya selalu juga Mas, gitu kan, halo Mas, gitu kan, Mas, gitu, karena tiap hari dia nunggu di depan pintu BNI situ, gitu kan, ya saya lewat pintu yang gerbang situ kan, dari naik bajai turun, gitu kan, nah terus melihat gini, oh iya, orang ini nih yang sering negur. Nanti kalau saya nggak masuk, dia juga tahu ibu kemarin nggak masuk ya. Sampai segitunya gitu kan, artinya apa? Dia punya perhatian, nungguin juga gitu kan. Oh, bisa, mungkin saya ya nggak tahu juga orang itu tukang parkir atau apa ya. Tapi dia menegur, ya saya tegur juga. Besoknya gantian saya negur, Mas. Ibu udah datang Bu, iya. Ibu baru datang Bu, iya gitu. Ya, jadi jangan merasa kita tuh hebat terus nggak mau menyapa orang-orang di bawah kita. Ya, juga dengan pimpinan kita harus hormat. Bukan berarti kita harus menghamba enggak, tapi hormat apa adanya. Jangan juga menjilat. Ya, menjilat itu nggak penting. Ya, kalau kita punya kemampuan ngapain harus menjilat-jilat? Ya, dengan teman kita harus baik. Ya, jangan merasa hebat sendiri karena Anda nggak punya teman juga nggak akan bisa jadi diri Anda yang sekarang. Anda berkelompok gitu kan. Jadi untuk kematangan sosial ini Anda harus coba ya menjadikan diri Anda yang apa adanya ya. Jangan juga membuat supaya disenengin saya harus bagaimana, nggak usah gitu. Nggak penting itu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau tidak ya, saya minta ya yang dari 8 kelompok itu sebenarnya ini tidak harus urutan, tidak harus misalnya satu psikoanalisa dulu, enggak. Kedua behavior, enggak. Ya, itu mau dikocok, misalnya Haikal besok mau kocok nih dari 8 ini siapa duluan, boleh. Karena ini sifatnya bukan matematis yang harus urutan dulu. Jadi ini setara, secara keilmuannya setara. Jadi apapun yang mau dipelajari dulu nggak apa-apa, nggak sama saja. Gitu. Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya Bu. Ya. Tadi tentang masalah tentang ini perkembangan kognitif dari peserta didik. Tadi kan memang Ibu bilang kalau misalnya suatu peserta didik itu terdapat misalnya ada ilmu yang misalnya memang belum dia sampai ke tahap tersebut. Namun kalau misalnya kita membahas tentang pendidikan di mana membahas misalnya di sekolah, berarti kan guru juga berpacu kepada kurikulum di mana terdapat waktu. Kalau misalnya kita berpatokan terhadap peserta didik yang memang belum mampu untuk sampai ke tahap tersebut, apakah dengan menurunkan soal-soal ataupun semacamnya supaya peserta didik itu terbantu, menjadikan peserta didik yang memiliki potensi lebih jauh itu menjadi berkurang gitu, karena terlalu terfokus kepada peserta didik yang kemampuannya memang membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada memang peserta didik yang memiliki potensi yang jauh gitu. Gimana pendapatnya? Ya, oke. Baik, saya jawab ya. Dalam kelas itu ya nanti ketika Anda masuk teori belajar dan pembelajaran ya, ini kan Anda belum masuk ke mata kuliah itu ya. Nanti ketika Anda mengajar itu ada namanya tahap pendahuluan, tahap pemberian materi, tahap evaluasi gitu. Nah, dalam tahap pelaksanaan ya atau proses pembelajaran itu ada beragam murid, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Ya, rendah, sedang, dan tinggi secara kemampuan. Nggak ada tuh yang pintar semua rata, nggak ada. Pasti kelas itu beragam. Nah, untuk tadi contoh kasus yang saya sampaikan, Anda tidak harus memberikannya di dalam kelas, tapi Anda berikan di luar kelas secara remedial. Gitu. Ternyata Anda bisa ngajar perkalian ya, udah sampai perkalian 10, tapi ada di beberapa anak ini yang masih terseok-seok. Ya, Anda harus amati, oh ada 2 orang nih yang ketinggalan. Ya, nanti setelah selesai pelajaran ini atau setelah selesai pulang, tolong 2 anak ini si A dan si B ketemu Bapak ya, gitu. Atau tunggu di kelas ini. Ya, Anda drill di situ. Ya, Anda berikan latihan-latihan supaya tadi dia bisa ketinggalannya itu dikejar di luar jam pelajaran. Ya, kemudian gini, agar yang
cepat ini tidak bosen, karena kita juga nggak bisa mengabaikan teman-teman yang punya kemampuan tinggi, yang misalnya 1 kali diajarin langsung bisa ngerjain. Bisa juga porsi soalnya yang divariasikan. Untuk yang cepat dikasih soalnya 10, untuk yang sedang soalnya 5, untuk yang tadi lambat dikasih 2 aja cukup. Jadi nanti ketika tahap ngerjakan soal 30 menit, itu selesai semua. Yang cepat 10 soal selesai, yang sedang 5 soal selesai, yang 2 soal tadi yang karena lambat ya juga selesai, gitu kan. Jadi bagaimana mendiferensiasikan pembelajaran, ya pembelajaran yang berdiferensiasi, berbeda satu sama lain. Jadi dari kualitas soalnya itu berat, ringan, sedangnya itu divariasikan juga, ya kan? Misalnya bangun datar ya, bangun datar yang ini suruh menghitung ya trapesium atau trapesium bukan bangun datar ya, suruh misalnya menghitung ada beberapa rumus dengan cara-cara tertentu. Yang ini pakai 1 rumus aja gitu, ya. Jadi memang ada yang kita harus sebenarnya kita nggak boleh mengorbankan siapa-siapa. Ya, karena yang kecepatannya lebih pun harus dikompensasikan dengan soal tambahan. Ya, pernah nggak waktu di SD begini? Saya sering kali ya kalau waktu itu ya melihat atau mengamati baru mikir sekarang. Terus pantesan ya dulu tuh saya sering tuh kalau saya belum selesai saya sama teman saya diisengin gitu ya, diikat-ikatlah tali baju saya, terus pas saya mau diri saya jatuh gitu kan. Nah, karena apa? Mungkin saya lambat mikirnya gitu kan. Nah, teman saya nih yang mungkin dibilang berbakat, pinter, dalam waktu dikasih soalnya sama gitu. Dikasih waktu ngerjain 30 menit, sama-sama dikasih soal 3. Yang 3 ini oleh anak yang tadi, yang EQ-nya di atas rata-rata atau cepat, yaitu tadi, dia hanya mengerjakan dalam waktu 10 menit selesai. Nah, saya mungkin 20 menit. Ada waktu lenggang dia tuh 20 menit. Dia 10 menit ada waktu kosong 20 menit, si guru nggak perhatian. Ya kan? 20 menit ini ngapain? Akhirnya ngisengin anak. Ada yang rambutnya diikat-ikat, ada yang sepatunya diumpetin. Akhirnya apa? Kelas itu gaduh karena satu anak yang tadi udah selesai duluan, bukan karena dia nakal, tapi dia nggak ada kompensasi untuk mengerjakan soal lagi. Akhirnya dia ngisengin teman-temannya. Gitu. Akhirnya kalau misalnya gini, wah ini udah nih kalau si A udah selesai nih pasti bikin gaduh gitu kan. Semua anak pada nangis gitu kan. Saya pernah tuh ada yang pokoknya SMP apa gitu, jadi lagi ngerjain soal gitu, pasti nih si biang kerok, kita bilang ini biang kerok nih, kalau dia udah selesai duluan dia jalan sana jalan sini ngisengin teman-teman yang belum selesai, kadang bukunya diumpetin, nanti yang satu teriak bu ini bu ini bu, itu kelas rame gitu ya, karena apa? Si anak ini bukannya nakal ya, karena dia nggak ada kompensasi dari si guru untuk tadi kualitas soal yang harusnya lebih sulit dari yang anak yang lain. Jadi Anda ketika ngajar harus punya cadangan soal. Entah soalnya dibanyakin atau kualitas kesulitannya yang lebih sulit, lebih sukar dari anak-anak yang biasa gitu. Jadi dia ada tantangan. Atau kalau memang Anda belum siap, Anda udah selesai nih, Pak saya udah Pak gitu, Pak udah Pak gitu. Ya udah kumpulkan sini, kamu keluar sana lagi ke perpustakaan dulu, tolong cariin buku ini gitu. Buat dia ada kegiatan, biasanya anak-anak yang EQ-nya di atas rata-rata tuh nggak bisa diem, terus nggak tenang duduknya, karena apa? Pengen ngapain lagi gitu. Harusnya kalau udah selesai, nih kamu kerjain lagi, coba yang ini, bisa nggak? Nah, itu ada tantangan, dia biasanya semangat. Tapi kalau kita belum siap untuk soalnya, tolong kamu ke perpustakaan deh, atau kalau masih anak-anak kecil ya, kasih kertas lembar, suruh gambar. Ya, nih, kamu udah selesai ya, nih ibu kasih ya pensil warna sama kertas kosong, kamu coba gambar apa yang kamu suka, supaya dia nggak ganggu temannya. Gitu. Jadi ada tips ya untuk kita supaya bagaimana nanti ini pembelajaran secara kurikulum sama semuanya. Yang tadi lambat sekali ya kita remedial di luar kelas. Kalau memang perlu tambahan jam, ya jangan ketika di situ tentunya kita nggak fokus nantinya. Ya, jadi kalau memang parah banget ya itu tadi di luar jam kita berikan 1-2 jam, kita drill dia dengan soal-soal, kita kasih cara-cara dengan cara yang mudah. Mungkin ketika tadi bareng-bareng dia nggak fokus, karena kan tadi misalnya EQ-nya rata-rata aja gitu, atau mungkin ada yang di bawah rata-rata gitu kan. Nah, ya itu. Jadi si guru harus berstrategi, oh nanti ini yang 2 anak ini udah deh
saya biarin dulu di kelas, nanti saya coba di luar kelas saya berikan tambahan jam. Terus saya kasih karena kok beda kan ngajar 30 orang dengan ngajar 2 orang. Si 2 orang kan akhirnya kita kelihatan fokusnya di mana dia nggak bisanya, gitu kan? Gitu. Jadi ada yang harus kita buat gitu kan, soal lainnya, atau dengan tadi waktu yang dipercepat. Kalau yang lain 30 menit, untuk yang si ini ya ada kekosongan tadi waktu, bedanya 20 menit, suruh ngapain 20 menitnya, tambahin soal atau tingkat kesulitannya yang ditambah. Ya, paham ya Haikal? Baik, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Ibu, saya izin bertanya boleh? Ya, silakan Rizka. Ya, tapi agak out of topic sedikit. Ya, nggak apa-apa. Ya, tadi kan Ibu menjelaskan kalau salah satu pengaruhnya itu dari pola asuhnya ya, Bu. Terus Ya. ada juga kayak tadi, misalnya orang tuanya suka musik, terus anaknya dimasukin ke musik karena misalnya orang tuanya mimpinya nggak tercapai gitu. Nah, ini banyak juga kejadian di sekitar saya, kayak waktu itu, waktu masih SMA, ada teman saya, dia tuh disuruh jadi dokter, padahal dia nggak suka gitu, Bu, sama orang tuanya, karena alasannya mimpi orang tuanya itu nggak tercapai gitu. Itu, menurut Ibu, apa yang menyebabkan orang tua itu melampiaskan impian yang nggak tercapai itu kepada anaknya gitu, Bu? Ya, sebenarnya alasannya kenapa ya, itu karena obsesi ya, obsesi orang tua yang begitu besar, seharusnya nggak boleh ya. Saya dosen ya, anak saya arahkan jadi dosen nggak ada yang mau. Ya, anak saya udah lulus, satu dari Brawijaya, satu dari IPB. Saya bilang, nak lanjut lagi dong S2. Ah nggak mau ah, oh, nanti jadi dosen. Saya arahkan itu nanti jadi dosen, jadi walaupun saya nggak mau memaksa gitu, saya mengarahkan aja. Coba kalau jadi dosen gitu kan, sekarang masih muda nih, S2, nanti ambil lagi S3 gitu. Ah males ah Bun, Bunda aja pusing jadi dosen katanya gitu. Apa bukan pusing, dia bilang Bunda aja repot jadi dosen, nggak ada waktu buat kita, malah dia ngomong gitu kan. Ya, emang saya sering tugas luar juga. Terus saya bilang, ya kan pandangan kamu begitu, sebenarnya nggak repot yang seperti yang kamu bayangin gitu. Tapi karena memang dia ngelihatnya saya ini kan sampai rumah ngapain, ngoreksi, masih baca proposal, masih ngoreksi skripsi apa segala macam. Dia mungkin di mata dia, dosen kayak gini banget ya gitu kan. Akhirnya nggak kebayang gitu, nggak mau gitu. Dan menurut saya ya udah, anaknya nggak mau, nggak usah gitu. Tapi mungkin tadi orang tua yang Rizka sampaikan punya obsesi yang sangat besar, pokoknya harus, dan anak ini nggak punya pilihan gitu, nggak punya pilihan. Kalau saya demokratis ya, nggak mau ya udah, nggak mau maksa gitu kan, biarkan, silakan kamu lulus dari IPB mau apa gitu kan, mau kerja gitu kan, oh ya udah silahkan kerja, nanti kalau sudah kerja lanjut ya S2. Saya ingin terus, kalau uangnya kurang nanti ditambahin gitu. Oh enggak lah Bun, nanti tergantung nanti aja, kata, kalau aku dibeasiswain sama kantor aku mau, tapi kalau bayar sendiri nggak mau. Nah, jadi anak juga sebenarnya punya arah gitu, sudah punya pemikiran, oh saya passionnya di sini gitu. Ya saya pun nggak mau memaksakan. Nah, tadi orang tua yang memaksakan itu bisa jadi karena tadi ya keinginannya yang besar, kemudian si anak itu juga tidak menolak ya, mungkin menolaknya nggak enak atau gimana, atau takut dimarahin ya. Padahal mungkin dari segi kemampuan dia juga mungkin mampunya bukan di sana gitu kan. Nah kan kasihan, nanti dia terseok-seok ketika dia menjalani perkuliahan. Kemudian oke, kuliahnya sukses, tapi nanti dia kerjanya karena bukan passionnya dia di situ, dia bekerjanya setengah hati, itu kan nggak bagus juga. Dan harusnya ya orang tua itu tidak boleh maksa lah ya, nawarkan aja gitu, kamu bisa mau lanjut kemana misalnya, kamu senangnya apa sih gitu, kamu pengennya apa sih nanti, cita-citanya apa, diskusi dulu gitu. Ketika mungkin Anda juga mau masuk UNJ juga banyak ngobrol dulu kan sama orang tua, ditanya juga nanti mau apa gitu kan, diskusi gitu, karena memang kita nggak bisa maksain keinginan kita ke
anak kita, karena anak kita bukan kita, beda gitu ya pola asuhnya, terus didikannya. Mungkin tadi saya dulu pun nggak membayangkan saya jadi dosen, ya. Saya hanya mengikuti apa namanya pekerjaan aja gitu. Saya bekerja, kemudian saya di setelah pekerjaan saya lanjut lagi S2. Kemudian ada lowongan penerimaan dosen. Ya udah saya ngelamar gitu kan. Apa namanya, ikut seleksi segala macam, terus lulus gitu kan, dijalanin gitu. Awalnya mungkin ketika dulu cita-cita jadi guru juga nggak kepikiran juga gitu. Dulu malah saya pengen kerja tuh di apoteker gitu, kayaknya saya pengen banget bisa nguasain obat-obatan gitu. Jadi karena dulu saya waktu kecil suka sakit gitu kan, jadi saya pengen tahu obat ini obat itu. Nah itu, tapi nggak kecapai gitu kan. Terus saya malah kuliahnya masuknya ke pendidikan. Terus saya ngambil pendidikan khusus. Di situ saya ternyata dapat apa yang saya mauin. Oh, saya nggak kuliah di apoteker gitu kan. Tapi saya ternyata masuk ke UNJ itu pendidikan khusus, mata kuliahnya mata kuliah kesehatan medis gitu kan, mempelajari tentang neoanatomi, mempelajari tentang pediatri ya, kesehatan anak, psikologi. Menarik sekali menurut saya. Di sini saya langsung ngeh gitu, oh ini kayaknya kesukaan saya nih gitu kan, oh ini dunia saya nih, saya paling senang nih mempelajari orang gitu kan, mempelajari karakter segala macam. Itu saya baru ngeh ketika saya masuk kuliah gitu kan, baru masuk karena tadinya saya mau apoteker nggak ketemu gitu, yang bukan nggak ketemu, yang nggak dapet lah pokoknya. Waktu itu ada di Hang Jebat kalau nggak salah ya, D3 apa gitu saya lupa. Nah terus akhirnya saya ikut yang S1 di UNJ ya, dan saya ngambil pendidikan khusus. Saya mikir pendidikan khusus tuh apa gitu, dulu tuh apa khusus wanita apa pokoknya masuk aja gitu, karena melihat peluang gitu, peluang ini kan biasa ya kita yang supaya dapat tuh apa sih gitu. Oh ini ternyata saingannya segini, oh masuk itu aja gitu. Saya ngomong sama orang tua, terus orang tua saya ya udah dicoba aja gitu. Nah kebetulan orang tua saya juga demokratis, nggak maksain gitu. Ya jadi silakan dicoba aja. Nah pas masuk kok ini pendidikan khusus, pendidikan luar biasa. Oh berarti ngajarin anak-anak cacat nih gitu, ngajarin anak-anak yang tuna-tuna nih gitu kan. Terus saya bingung lagi, dekat rumah saya juga ada SLB gitu kan, sama oh jangan-jangan nanti saya ke situ tuh ngajarnya gitu. Jadi seperti mengalir aja gitu. Saya baru kuliah seminggu saya main ke SLB. Ke SLB itu saya liatin, oh nanti saya anak-anak kayak gini nih saya ajarin, terus bisa nggak ya saya gitu. Kan banyak tantangan gitu. Oh ini anak yang autis, anak yang tunagrahita, anak tunanetra. Itu saya langsung jadi setiap hari hampir main-main ke SLB itu, cuma buat ngeliat gitu. Dan gurunya tuh nggak ada yang tahu kalau saya tuh di situ disangkanya nungguin adik saya, mungkin nungguin juga anak-anak yang lagi sekolah ya, mau menjemput mungkin ya, menunggu menjemput, karena situ banyak orang tua. Tapi saya enggak gitu, saya duduk pulang kuliah atau mau berangkat kuliah mampir dulu gitu, karena kan kuliah ada yang jam 10, ada jam 1 ya. Saya pagi itu pasti mampir ke SLB itu, saya cuma duduk gini. Oh nanti saya nih ngajar anak kayak gini, oh saya tahu nih ini anak apa ya. Jadi masih beraneka pertanyaan itu. Nah pas sudah kuliah itu ya udah saya jalani, ternyata menarik ya mempelajari pendidikan khusus itu, dan tidak membosankan, dan ternyata banyak sekali nilai-nilai sosial juga, banyak sekali ilmu pendidikan yang nanti buat anak saya gitu. Wah luar biasa. Dan saya langsung masuk lanjut lagi S2 juga, saya pendidikan di Bandung. Ya, itu dari mana? Dibiayain beasiswa. Jadi saya sama kayak anak saya, nggak mau pakai sendiri. Saya harus pakai beasiswa, rugi kalau kuliah pakai duit sendiri gitu kan. Cari beasiswa dapat, kuliah lagi S2-nya PKH. Setelah itu ada penerimaan dosen. Alhamdulillah gitu kan. Bisa masuk seleksi segala macam. Terus dikuliahin lagi S3, beasiswa juga. Ngapain pakai beasiswa sendiri lagi? Dapat seleksi lagi, beasiswa lagi, kuliah lagi. Jadi gitu motivasi saya untuk belajar memang tinggi. Jadi saya juga nurunin ke anak-anak, nah kamu tuh kalau ya nggak apa-apa nggak jadi dosen, nggak, tapi coba deh jangan berhenti belajar. Terus anak saya, Bun boleh nggak kerjanya ini tapi khusus bahasa Mandarin. Nah, anak saya lagi gila bahasa Mandarin. Saya bilang boleh gitu kan. Emang mau nyambi apa sih? Mau nyambi menjadi penterjemah
dia ngelihat katanya penerjemah bahasa Mandarin itu gajinya sekian-sekian. Saya bilang itu yang udah profesional loh, udah punya profesi penerjemah. Kalau belum mungkin nggak sebanyak itu. Ya nanti aku ambil profesi. Jadi dia udah punya bayangan. Terus saya bilang, oh ini anak juga ternyata udah ngerti, ya udah ngerti arahnya mau kemana. Oh saya dukung aja gitu. Jadi saya tidak memaksakan, ya IPB-nya bukan bahasa, tapi di tengah pekerjaan dia ingin mengambil bahasa, ya silakan gitu. Jadi kembali lagi ya Rizka ya, ini pelajaran buat kita semua bahwa kita nggak bisa memaksakan gitu. Kalau memang ada yang begitu ya kita jangan sampai jadi orang yang seperti itu atau jadi orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak yang sebenarnya anaknya nggak suka gitu. Kasihan nanti anaknya. Oke, ada lagi? Baik, terima Mudah-mudahan kasih. dijawab. Ibu, saya izin Ya. bertanya. Ya, Leskia. Jadi kan sewaktu saya SMP itu di pelajaran matematika sama di bahasa Inggris itu dalam satu kelas itu kan dibagi menjadi 2 kelas ya, Bu. Jadi ada yang ada yang kurang sama ada yang pinter. Nah, terus di sisi lain itu emang mungkin bagus ya, Bu, buat kayak ngasih tugas-tugasnya. Cuman dari anak yang kurang itu banyak juga, Bu, yang kayak mereka tuh minder sama yang pinter. Kayak mereka jadinya nggak semangat belajar, kayak malas, nggak tertarik sama mata pelajaran itu. Terus yang pinter pun juga ternyata juga iri, Bu, sama yang dikurang. Karena kan mereka itu kayak kalau disuruh ngumpulin tugas juga waktunya lebih cepat. Sedangkan mereka juga punya tugas yang lain di pelajaran lain tuh sama kayak yang kurang. Nah, Itu dalam satu kelas. Iya, Bu. Nah, saya mau tanya pendapat Ibu terkait kasus tersebut gimana ya, Bu? Iya, itu dalam satu kelas ya, ada pembagian begitu ya. Iya. Ya, sebenarnya sih pembagian itu nggak boleh terlalu mencolok kelihatan untuk teman atau untuk anak-anak ya, untuk peserta didik. Jadi hasil belajar itu rahasia guru sebenarnya. Jangan sampai diekspos gitu, jangan sampai diekspos sampai anak tahu si ini bodoh, si ini pintar, itu nggak boleh karena guru itu kan nggak boleh mengklasifikasikan itu di umum gitu. Itu hanya untuk guru memberikan layanan, memberikan pembelajaran yang khusus gitu kan. Jadi supaya tadi benar kalau dia dipisahkan kelihatan banget ya itu akan jadi apa ya sesuatu yang ya konsep diri anak itu juga kasihan, merasa rendah gitu kan, yang nilainya bagus juga merasa mungkin lebih pede, lebih merasa hebat gitu, itu kan nggak bagus juga ya. Jadi memang nanti Anda ketika mengajar itu rahasia Anda dari sekian 30 orang ini, saya punya catatan nama ya, makanya nggak usah di-share juga. Makanya tadi saya bilang nggak boleh mempermalukan di depan umum, panggil anak itu setelah selesai belajar. Ya, berikanlah remedialnya setelah anak-anak pulang sekolah gitu supaya dia nggak terlalu gini, kenapa tuh jadi bahan pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya gini, oh iya Bapak mau ngasih tambahan nih ke yang 2 orang ini biar pinternya sama Anda gitu, atau pinternya lebih bagus hasil belajarnya gitu, itu pun nggak usah diomongin kemana-mana gitu. Sama seperti misalnya saya ketika memonef sekolah-sekolah ya, misalnya saya jadi asesor ya, saya menjadi asesor terus saya masuk ke satu sekolah ya, satu sekolah yang inklusif ya, inklusif itu di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Saya monek bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana guru membuat suasana belajar itu nyaman ya. Tiba-tiba ada guru yang to the point ngomong gini, Bu, itu yang itu tuh Bu ABK, ABK-nya tuh ditunjuk-tunjuk gitu kan. Bu, itu tuh Bu ABK, Bu, yang ini ABK, yang tanpa digituin saya juga ngerti gitu ya. Karena kan saya juga background-nya juga dari PKH gitu kan. Gak usah ditepuk yang ini Bu, ini Bu, orang tuanya habis bercerai Bu, gini. Dalam hati saya itu anak semua sekelas dengar. Akhirnya ibu ini saya tarik gurunya. Bu, sini deh Bu, gitu ya. Ngomongnya pelan-pelan aja, saya gituin, nggak usah disampaikan gitu. Jadi saking semangatnya kedatangan asesor sampai dia lupa gitu. Ngomongnya itu, Bu, ini Bu, anaknya orang tuanya habis bercerai Bu, jadi dia belajarnya nggak bisa ngadu gitu, kayak curhat banget ke saya. Terus saya bilang, aduh, ini nggak boleh nih kayak gini gitu kan. Kasihan anaknya jadi minder nanti, ya. Atau anak belum bayaran SPP. Ya kebiasaan guru-guru ya, kalau guru-guru SD atau guru apa tuh kalau di daerah gini dipanggil namanya Retno Restu ya, kamu belum bayar SPP ya 3 bulan, itu semua anak sekelas dengar gitu kan. Luar biasa itu harga diri anak itu dijatuhkan di depan umum. Jadi tolong ya,
secara hakikat manusia ya, kalau wawasan pendidikan ya, kita bicara manusia itu hakikatnya nggak ada yang mau direndahin, nggak ada yang mau dilecehkan, nggak ada yang mau harga dirinya diinjak-injak. Jadi tolong hargai manusia sebagai manusia. Kita digituin enak nggak sih? Nggak enak ya, makanya jangan juga bersikap berperilaku seperti itu gitu. Jadi luar biasa ya, tugas guru tuh bukan hanya mengajar, jaga perasaan anak didik tuh harus yang utama. Jangan dia sampai minder gara-gara omongan kita yang salah, dan itu terekam, dan itu masuk ke memori anak sampai dia seumur hidup dia gitu. Jadi kalau yang tadi pertanyaan Leskia ya, bahwa bagaimana dengan dua kondisi itu, yaitu dengan pemisahan seperti itu, pertama udah nggak bagus ya, sudah nggak bagus. Karena apa? Anak tahu siapa dirinya dalam kelompok yang mana gitu. Harusnya itu di random ya, kelompok-kelompoknya jadi random, nggak boleh nih yang pintar-pintar semua, yang bodoh ya bodoh semua, atau yang biasa-biasa gitu. Itu nggak bisa, harus di random. Karena apa? Biar yang pintar ini juga bisa beradaptasi dan membantu temannya yang nggak bisa, atau yang pintar ini jadikan leader. Jadi nanti di kelompoknya tolong kamu ya ketuanya, terus teman-temannya dibantu gitu. Kalau misalnya itu pembelajaran dalam konteks kelompok gitu. Jadi jadikan yang menurut Anda ini lebih tinggi kemampuannya, jadikan dia leader-leader di setiap kelompok untuk memberikan ya tutorial sejawat ya. Jadi kan biasanya anak lebih ngerti kalau diajarin sama temennya daripada sama gurunya gitu, biasanya begitu. Terus atau merasa nggak gengsi kalau nanya ke temennya daripada nanya ke guru, takut gitu kan. Kalau SMA kan gitu, nanya ke guru belaga-belaga ngerti gitu, atau ngerti nggak ngerti, tapi nanti pas ini gimana gitu, lebih enak nanya ke temen kan. Tadi apa sih yang ini, yang tadi diajarin kan saya belum paham gitu kan. Itu tutorial sejawat, itu boleh-boleh saja, bagus gitu kan. Nah, jadi pengklasifikasian untuk anak-anak itu yang tahu adalah guru, dan tidak untuk dipublikasikan, untuk disebarluaskan sampai anaknya tahu gini, lo kan kelompok ini ya, C kan bodoh-bodoh misalnya. Itu jangan, nggak boleh. Jangan, itu untuk anak-anak biasa. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu rahasia, ya rahasia kita sebagai pendidik. Ya, sampai kalau ada anak kita ya datang ke tempat terapi, terus nanya, Bu, anak saya begini, dia jelasin semuanya. Kita sebagai pendidik aja nggak berani ngejudge dia tuh autis. Tuh. Kita bilang, ya Ibu, anak Ibu ada ciri-ciri begini, kita coba ya Bu, nanti kita dengan treatment, dengan intervensi begini, mudah-mudahan ada perubahan. Kita nggak langsung mengejudge. Mengejudge itu butuh 3 orang, dokter, pedagog, ya, psikolog, minimal 3. Jadi harus ada kerjasama tim. Tapi kalau kita sendiri, kita langsung ya udah ada rekam medis begini, udah ada dari dokter THT-nya begini, udah ada dari psikolog gini. Menyatakannya itu kita pun harus duduk bareng dulu untuk menjudge dia autis, dia mengalami hambatan pendengaran. Itu kita nggak bisa, karena kita kalau pendidik itu ya ortopedagog gitu ya, pedagogik ya, lebih kalau PKH itu ortopedagog gitu, ortopedagogik ya. Jadi kita nggak bisa menjudge anak ini dengan kacamata kita sendiri, harus dengan kerjasama antar tim. Baru kita mengatakan, oh iya Bapak Ibu, berdasarkan ya hasil anamnese, berdasarkan rekam medis, berdasarkan pemeriksaan pendengaran, berdasarkan informasi dari tes EQ sekian ini, dan sudah dengan treatment begini, ada indikasi. Baru mau ngomong ada indikasi, belum langsung anak ini bodoh, anak ini autis, anak ini tunanetra. Ya, walaupun dia jelas-jelas tunanetra, tapi kita nggak bisa. Nanti orang tuanya shock. Orang tuanya ada juga yang nggak terima. Mungkin ada juga orang tuanya menyadari, oh ya Bu, nggak apa-apa, nanti saya coba. Ya, tapi ada juga yang akhirnya orang tuanya yang nggak bisa keluar rumah karena malu dia punya anak autis. Nah, kita harus jaga perasaan itu. Jadi nggak bisa sembarangan kita berkata, menjudge atau memberikan sesuatu yang akhirnya melukai, gitu. Ya, oke, itu pelajaran bagi kita semua. Ya, nanti ketika Anda mengklasifikasikan itu nggak bisa dengan cara-cara yang ekstrim itu, ya langsung ini kelompok ini kelompok ini, enggak. Ya, oke. Saya pikir cukup ya untuk hari ini ya. Minggu depan saya minta Anda untuk presentasi, silakan Anda berkreasi dengan ya gaya Anda sendiri boleh. Yang penting bagaimana caranya menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan itu dipahami dan menyenangkan dan lebih mudah gitu dimengerti
ya. Kemudian tadi saya pesan tidak harus urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi silakan caranya Anda setelah ini mau dikocok, mau diurutkan atau bagaimana silakan. Itu kesepakatan kelas ini. Ya, saya besok pertemuan berikutnya saya hanya mendengarkan apa yang Anda presentasikan, kita tanya jawab ya, nanti saya terakhir memberikan penguatan. Oke? Izin Sepakat ya? bertanya, Ya, silakan. untuk pengumpulan PPT-nya gimana, Bu? PPT-nya saat proses ini aja, saat setelah maju baru dikumpulkan. Oke. Sebelumnya untuk kelompok udah dibuat ada 8, kemudian udah diacak lagi, Bu. Jadi udah ada urutannya dari 1 sampai 8. Oh, ya nggak apa-apa, nggak Baik. masalah. Terima kasih, Ya. Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya akhiri dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu insya Allah pekan depan. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Izin saya keluar ya.